Halo semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar kamu yang lagi nonton video ini? Semoga sehat dan baik-baik saja ya. Di video kali ini akan membahas tentang tahayul yang dipercaya oleh bangsa Romawi. Sebelum ke pembahasan, aku mau bilang jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Bagi orang modern, orang Romawi kuno tampak sangat percaya tahayul. Banyak cerita tentang kepercayaan khas mereka. Salah satunya kisah tahayul yang terkenal berkaitan dengan pembunuhan Julius Caesar. Sebelum kematiannya, peramal keluarga dan teman dekatnya sudah memberikan peringatan. Tanggal kematiannya pun dianggap sebagai tanggal sial yang harus dihindari bagi siapapun. Jika tahayul tidak ditaati, dipercaya akan membawa nasib buruk. Dan inilah beberapa tahayul yang dipercaya oleh bangsa Romawi. Yang pertama, menggendong pengantin wanita melewati ambang pintu. Banyak orang Romawi menganggapnya sebagai nasib buruk untuk tidak mengikuti tradisi. Salah satunya adalah pengantin pria yang membawa pengantin barunya melewati ambang pintu rumah barunya. Tradisi ini masih dipraktikkan hingga kini oleh sebagian budaya. Tujuannya yaitu untuk mencegah pengantin wanita tersandung pada saat masuk ke rumah baru untuk pertama kalinya. Jika itu terjadi, konon akan membuat marah para roh-roh yang melindungi rumah jika tersandung ya. Sejarawan Romawi Livy mengisahkan bahwa Romawi didirikan oleh sebagian besar bandit laki-laki. Para bandit itu kemudian menyerbu desa-desa tetangga mereka, menculik perempuan untuk menjadi istri. Tradisi menggendong pengantin wanita ini dikatakan mewakili keengganan para wanita untuk menjadi istri orang Romawi, juga keengganan untuk meninggalkan keluarganya. Profesor di Reading University, Ken Dark, mengungkapkan bahwa tidak semua orang Romawi percaya pada dewa, tetapi mereka tetap mempraktikkan tradisi semacam itu karena rasa kepatutan. Bagi orang Romawi, ini lebih bersifat ritual, melakukan hal yang benar di waktu yang tepat dengan cara yang benar. Soal percaya atau tidak, itu bukan masalah besar, ucap Ken Dark. Selanjutnya, auguri. Ramalan berdasarkan perilaku burung. Auguri adalah praktik meramal masa depan dengan mempelajari perilaku burung, seperti arah terbangnya atau berapa jumlahnya. Banyak orang Romawi menganggap ramalan dengan sangat serius. Ramalan ini pun digunakan dalam politik dan pemerintahan. Auguri dilakukan oleh pendeta spesialis yang disebut augurs. Perilaku burung mencerminkan kehendak para dewa yang dimanifestasikan di alam, sehingga kehendak para dewa dapat ditentukan dengan hati-hati mengamati perilaku burung. Auguri diintegrasikan ke dalam agama resmi Romawi pagan. Saat terjadi krisis dan perang nasional, para imam pun mencari jawaban lewat burung-burung itu. Para pendeta Romawi memelihara sekawan ayam suci. Waktu pemberian makanan konon menjadi petunjuk atas keinginan dewa. Jika ayam suci memakannya sungguh-sungguh sambil menghentakkan kaki, maka ramalan itu menguntungkan. Tetapi jika mereka menolak untuk memakannya, itu pertanda buruk. Ramalan juga dilakukan dengan cara lain, seperti harus pisi. Ini adalah ramalan dengan memeriksa isi perut binatang. Cara ini dipercaya lebih akurat. Orang Romawi kuno menghubungkan haruspisi dengan orang Etruria yang tinggal di barat laut Italia selama berabad-abad. Namun sejarawan mencatat bahwa orang Babilonia kuno dan lainnya juga memiliki praktik serupa. Orang internal hewan yang dikurbankan untuk para dewa bisa menjadi media untuk pesan mereka. Hati hewan kurban adalah organ yang paling penting karena dianggap sebagai tempat jiwa. Jika hati memiliki benjolan, maka ramalannya menguntungkan. Lanjut, larangan melanggar batas kota formal Pomerium. Romawi kuno memiliki batas kota formal, dibatasi oleh sebidang tanah yang disebut Pomerium. Tidak ada yang diizinkan membangun di area ini, yang ditandai dengan batu suci yang disebut sipi. Seiring dengan perkembangan kota, Pomerium pun bertambah besar dan sipi baru pun ditambahkan. Melanggar Pomerium dianggap sebagai pelanggaran serius bagi para dewa. Tidak ada senjata yang diizinkan di sana. Melanggar Pomerium dipercaya bisa membawa nasib sial bagi siapapun. Contohnya, ketika Konsul Tiberius melintasi Pomerium 2 kali, ia lupa mengambil alih kota.
Kegagalannya itu menyebabkan kematian mendadak seorang pejabat yang mengumpulkan suara, entah itu kebetulan atau memang karena melanggar. Lanjut, sisi kiri yang jahat. Salah satu tahayul Romawi yang aneh adalah kepercayaan bahwa sisi kiri adalah jahat, sedangkan sisi kanan mewakili kebaikan. Tahayul ini mungkin berasal dari orang Indo-Eropa. Sekitar 9.000 tahun yang lalu, menurut penulis Anatoly Liberman, orang Indo-Eropa percaya bahwa doa harus ditujukan kepada matahari saat terbit di timur. Itu akan menempatkan tangan kiri di utara saat berdoa. Arah utara mewakili kejahatan karena dianggap sebagai lokasi dunia bawah Indo-Eropa atau kerajaan orang mati. Bangsa Romawi berbagi ketidakpercayaan tahayul mereka dari sisi kiri dengan keturunan lain dari Indo-Eropa, ini termasuk Yunani kuno, Jerman, dan Celtic. Dari mana tahayul itu berasal? Yang pasti ini menjadi bagian dari kepercayaan Romawi kuno. Kata Latinnya sinister, digunakan dalam ramalan Romawi. Bangsa Yunani kuno menganggap kiri sebagai sial, menghasilkan pertanda buruk jika burung terbang di sisi kiri atau ke kiri. Selanjutnya, mantra, penyihir, kutukan, dan keajaiban. Seperti bangsa lain di peradaban kuno lainnya, banyak orang Romawi kuno percaya pada sihir. Tulisan-tulisan kuno menunjukkan bahwa penyihir profesional bekerja di Romawi. Penulis abad Apuleius menulis deskripsi rinci tentang seseorang yang mengucapkan mantra jahat. Ken Dark mencatat bahwa bahkan di akhir era Republik, kota Roma dipenuhi dengan orang-orang dari tempat lain yang membawa berbagai bentuk sihir lokal. Ada keragaman keyakinan yang sangat besar katanya. Selain itu, salah satu spesialisasi Romawi adalah lempeng kutukan. Kutukan ditorehkan pada lembaran timah tipis dan kemudian dikubur, dilemparkan ke dalam sumur atau kolam, ditempatkan di celah batu atau dipaku ke dinding kuil. Lempeng kutukan ini biasanya ditujukan kepada dewa-dewa neraka seperti Pluto, Charon, atau Hecate. Isinya menyuruhkan hukuman ilahi yang kejam sebagai tanggapan atas penghinaan sepele. Lebih dari 100 tablet kutukan telah ditemukan di penggalian arkeologi di kota Bath, Inggris. Di zaman Romawi, ini merupakan pemandian umum yang terkenal dengan kekuatan penyembuhan mata air panasnya. Satu tablet menampilkan kutukan untuk pakaian renang yang dicuri, ditujukan kepada Dewi Kuil di sana. Nah, jika kamu berkunjung ke pemandian Romawi, jangan pernah mengambil sesuatu dari sana. Bisa-bisa seseorang melemparkan lempengan kutukan yang akan menyusahkan hidupmu nanti. Jangan sampai ya. Percaya atau tidak, ikuti saja. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan dikelilingi orang-orang baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.